Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah. Ana khuzatan. Allahumma nafa'ana bi'ulumihim. Syai'u lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali wa qala Yahya bin Abi Katsirin. Ini bab bagaimana para nabi, para anbiya bersikap terhadap khauf ya. Bab khauf ini takut ya kan. Betulnya diulangi lagi bahwa maksudnya orang yang bertambah ilmunya aja khaufnya bertambah. Ya nabi itu yang paling orang yang paling alim ya para anbiya ya para nabi. Ya tentunya ya, apa namanya khaufnya tinggi sekali masyaallah. Wa qala Yahya bin Abi Katsir balaghana anna Daud alaihi salam sampai pada kita bahwa Nabi Daud alaihi salam kana idza arada ayanuha jika beliau menginginkan hayanuh itu niyahatan itu sambat-sambat ya meratap kepada kita ya. Oh, dia ingin meratap itu maka taqabla dzalika sab'an la yaqulu at-ta'ama wa la yashrabu syaraba wa la apala yukribu an-nisaa. Itu sebelum itu 3 hari ya tidak makan makanan, tidak minum dan tidak mendekati istri-istri padahal istrinya banyak hanya 100. Aduh. Wa idza kana qabla dzalika biyaumin dan jika sehari sebelumnya gitu ukhrijalahu mimbarun ila bariyah dikeluarkan baginya mimbar di daratan ya, di halaman ya. Atau di lapangan. Fa ya'muru Sulaimana ayunadiya bi sautin ayastakhliqu al bilada. Kemudian Nabi Daud memerintahkan Sulaiman putranya ya. Nah, Nabi Sulaiman putra Nabi Daud untuk memanggil dengan suara yang menenggelamkan negara, menenggelamkan ya kota ya. Wa ma'aula dan sekitarnya minal khuyadi wal akami wal barori dari lautan-lautan atau Ghaid itu tumpukan air ya, balong-balong, bukit-bukit, daratan-daratan. Watati asibau minal riyadi dan datanglah binatang-binatang buas dari riyadi itu ya, balong-balong itu. Watati lawamu minal jibali dan juga binatang-binatang awam itu binatang apa itu kecil serangga ya. Dari gunung-gunung watati at-tayru minal awqari dan burung-burung datang dari sarang-sarang. Watatil al-uzara min khudurihinna dan datanglah gadis dari tempat-tempat pingitan. Tempat pingitan kan dipingit. Watastamiu an-nasu lidzalikal yaum dan berkumpullah orang-orang untuk hal itu. Wa yati Dawud alaihi salam hatta yarqiya alal mimbari. Dan datanglah Nabi Daud dan dia naik di atas mimbar ya wa yu'aitu bihi Banu Israel dan ya diliputi oleh Bani Israel. Nabi Daud Bani Israel ya. Nabi Daud itu kan orang kadang enggak paham ya. Kan orang katakan orang Yahudi nabinya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Kalau orang Masehi, nabinya Isa, kitabnya Injil. Orang Islam, kitabnya Quran, ya kan? Nabinya Muhammad. Kalau Zabur, apa orangnya namanya apa? Nah, itu kadang orang enggak tahu. Jadi Nabi Daud itu dalam kitab Zabur tidak ada syariat. Itu. Jadi isinya apa ya? Paling pujian-pujian, apa zikir-zikir ya, tasbih tahmid dan seterusnya gitu. Jadi syariatnya ya
pakai syariatnya Nabi Musa, meneruskan syariat Nabi Musa. Ya umat Nabi Daud ya orang Bani Israel gitu. Terus wa kullu sanfin ala iddatihi mu'itu nabihi. Dan setiap golongan kan kelompoknya masing-masing ya, golongan binatang buas, golongan ini kan. Ala iddatihi mu'itu, atas batasannya ya mu'itu nabi yang mengelilingi Nabi siapa itu? Nabi Daud. Wa Sulaiman alaihi salatu wasalam qaimun ala ra'sihi. Dan Nabi Sulaiman itu berdiri di atas kepalanya. Masa di atas kepala? Kepala siapa? Kepala Nabi Daud. Aduh, mungkin di depannya mungkin ya. Aduh gitu. Ada masa kepala. Wa yakhudu fi sana'i ala rabbi. Mulailah beliau memuji kepada Tuhannya. Wa yadujuna bil bukai washarih. Dan mereka gemuruh. Wah, dengan nangis dan teriakan. Luar biasa. Tsumma yakhudu fi dzikril jannati wan nari. Kemudian mulai menyebut mengingatkan surga dan neraka. Fatamutu al-hawamu wa ta'ifatun minal wuhusi wasibai. Mulai pada mati itu binatang-binatang serangga, segolongan dari binatang buas, binatang liar, binatang buas. Pada mati, Masya Allah. Mendengar ratapannya Nabi Daud, luar biasa. Kan ada bab sama ya. Oh, sama itu. Tsumma yakhudhu fi ahwali yaumil qiyamati. Kemudian memulai ngomong tentang pakewuhannya keributan hari kiamat. Wa fin niyaqi ala nafsi, dan di dalam niyaq ya meratapi dirinya. Fayamutu min kulli nau'in ta'ifatun. Matilah dari setiap jenis segolongan ya, kan jenisnya macam ada binatang segala macam ya. Aduh. Ya. Tapi nggak menyebut jin ya, mungkin jin juga pada mati ya. Apa ini Nabi Sulaiman kan yang bisa menundukkan jin. Begitu. Tapi jin nggak disebutkan di sini ya. Fa'iza ra'a Sulaimanu alaihissalam kasratal mauta. Dan dikala Nabi Sulaiman melihat banyaknya orang-orang mati, qala ya abata, wahai bapakku, qad mazzaqta al-mustamina kulla mumazzakin. Engkau telah memporak-pandakan orang para pendengar dengan benar-benar memporak-pandakan. Wa matat tawaifu min Bani Israel, dan telah mati segolongan dari Bani Israel, dari binawa minal wuqushi wal hawami, binatang buas dan juga serangga-serangga. Fayakhudu fid du'ai, kemudian mulailah Nabi Daud berdoa. Fa bainama huwa kadzalika idnadahu ba'du ubadi Bani Israel. Fa bainama, dan dikala beliau seperti itu, beliau dipanggil oleh sebagian ahli ibadahnya Bani Israel. Nah, ngomong apa? Ya Daud, Daud, adilta bitlabil jaza ala rabbik. Kamu buru-buru meminta balasan dari Tuhanmu. Qala fa kharra Daud makhsyan alai. Wah, dengan begitu malah Nabi Daud jungkel semaput. Aduh. Falamma nadhara Sulaimanu alaihissalam ila ma asabahu. Dan dikala Nabi Sulaiman melihat Nabi Daud atas apa yang mengenai Nabi Daud, ata bisaririn fa'amilahu alaihi. Maka dia mendatangkan dipan, kemudian membawanya. Tsumma amara munadiyan yunadi. Kemudian Sulaiman memerintahkan orang yang memanggil, tukang adzan yang memanggil. Ala man kana lahu ma Daud qaribun au hamimun. Ketahuilah orang yang memiliki bersama Daud mempunyai kedekatan, orang yang dekat atau hamimun, kekasih, fal ya'ti bisaririhi fal yahmilhu alaih. Sekiannya dia mendatangi dipannya, kemudian membawanya. Fa innal ladzina kanu mahu qad qatalahum dzikrul jannati wan nar. Sungguhnya orang yang dulu bersama Nabi Daud itu ya qad qatalahum dzikrul jannati wan nar. Mereka telah membunuh mereka mengingat sorga dan neraka. Masya Allah, mereka diceritai tentang sorga neraka pada mati. Masya Allah, luar biasa. Jadi mereka orang-orang yang
Minal arifin semuanya ya pada mati. Kita disebut neraka surga baru-baru mati. Kadang hatinya tergetak aja enggak. Aduh. Naudzubillah ya. Wa kanat al-maratu tati bisariri wa ta'milu qaribaha. Dan orang perempuan mendatangkan dipan dan membawa kerabat. Cuma takulu ya man qatalahu dzikrun nar. Menyebutnya orang yang dibunuh oleh penyebutan neraka, penuturan neraka. Ya man qatalahu khaufullahi ta'ala. Wahai orang yang dibunuh oleh rasa ketakutan pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tsumma afaqa Dawud alaihi salam wa du'ayadu ala ra'sihi. Kemudian Nabi Dawud sembuh dan dia menaruh tangannya di atas kepalanya. Wa dakhala baita ibadatihi wa akhlaqa babahu. Kemudian dia masuk ke rumah tempat ibadahnya dan beliau menutup pintu. Wa qala ya ilaha Dawud, wahai Tuhannya Dawud. Akhadbanu anta ala Dawud. Apakah engkau orang yang marah, memarahi kepada Dawud? Wala yazalu yunadi hatta yati Sulaimanu alaih. Tidak nantinya Nabi Dawud bermunajat hingga datang Sulaiman alaihissalam. Wa yaqudu alal babi wa yastadanu. Dia duduk di samping pintu, maksudnya di atas pintu ya. Di pintu dan minta izin. Tsumma yadkhulu ma'ahu qarsus syairin. Dan dia masuk bersamanya qarsus syairin. Apa qarsus syairin? Ya semangkok gandum syair ya. Piring, kalau katakan piring nasi. Wa yaqulu ya abata, hai bapakku, taqawi bihadza ala ma turid. Ambillah kekuatan dengan ini atas apa yang kau ingin. Fa yaqulu min dzalikal qarsa. Min dzalikal qarsi. Kemudian Nabi Daud makan dari qars itu. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tsumma yakhruju ila bani Israil fayakunu bainahum. Kemudian baru beliau keluar ke Bani Israel dan bersama mereka. Wa qala Yazid al-Ruqashi, kharaja Dawud data yaumil nasi apa? Yu'adzimuhum wa yukhawifuhum, ya'iduhum. Wa adu ya'idu. Nabi Daud pada suatu hari keluar menghadap orang-orang. Ya'iduhum, menasihati mereka, wa yukhawifuhum, dan menakut-nakuti mereka. Fa kharaja arba'ina alfan. Kemudian keluarlah fi arba'ina alfan. Nabi Daud keluar dengan 40.000 orang. Famata salasuna alfan. Masyaallah, yang mati 30.000. Wa ma raja illa fi asyrati alafin. Dan Nabi Daud tidak pulang kecuali dengan 10.000. Yang 30-nya mati. Masya Allah. Bagaimana suaranya Nabi Daud ya. Dan ratapannya. Wa kana lahu jariyatani. Dan dia memiliki 2 orang perempuan pembantu perempuan ya. Ittakhadahuma. Yang diambil oleh Nabi Daud. Hatta idza dawal khaufu. Hingga jika Nabi Daud didatangi ketakutan. Wasaqata dan jatuh. Fattoroba ya. Maka kemudian bergetar itu kan. Qa'adata ala sadrihi. Maka keduanya itu duduk di atas dadanya. Wadidilahi, dan di atas 2 kakinya. Makhofata an tatafarraqa andahu. Ya karena takut anggota-anggota badannya itu akan porak-poranda, akan berpencar-pencar. Aduh, potong-potong. Aduh, naudzubillah, luar biasa ya. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu li Tairin. Abu Bakar ya. Radhiyallahu anhu berkata pada burung-burung, laitani kuntu mislak ya Tairu walam ukhlaq basyaran. Hai burung-burung, cobalah saya seperti kamu. Bahai burung, saya tidak diciptakan sebagai manusia. Pengen jadi burung, mati ya bubar, jadi debu ya kan. Aduh. Wa qala Abu Dzarin, hampir sama. Abu Dzarin ya sobat dikenal ya. Waditu anni syajaratun ta'dudu. Apa ta'dudu? Saya ingin saya itu sebuah pohon yang
yang kukuh tadi itu, yang kukuh. Seperti apa? Aduh. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu wajidtu anni idza mitu lam ub'ats. Saya ingin jika saya mati saya tidak dibangkitkan. Nah, sudah jadi debu ya. Wa qalat Aisyah tu, Aisyah juga tidak kalah radhiyallahu anha. Waditu law kuntu nasyan mansiya. Saya ingin cobalah saya ini lupa dan dilupakan sama orang, tidak dikenal, maksudnya nansan masnya. Cobalah saya ini tidak dikenal. Orang-orang pada kenal saya, pengen nggak dikenal. Wa kana fi wajhi Umar radhiyallahu anhu ada khattani aswadani minad dumu. Dan ada dalam wajah Sayyidina Umar itu ada dua garis ya, yang hitam dari air mata. Aduh, Masya Allah. Air matanya bisa memperhitam wajahnya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man khafallaha alam yushfi aidahu. Apa ya? Orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak membiarkan kemarahannya wa man ittaqallaha wa lam yasna ma yurid. Orang yang bertakwa pada Allah tapi dia tidak dia berbuat apa yang dia inginkan, walau la yaumal qiyamati lakana ghairu ma tarawun. Kalau tidak ada hari kiamat, beliau ngomong juga aja. Kalau tidak ada hari kiamat lakana ghairu ma tarawun. Artinya ada apa yang selain apa yang kalian lihat. Karena ada hari kiamat ya berubah, pada takut ya, pada mati orang. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu dzata yaumin. Sayyidina Ali berkata pada suatu hari, wa qad sallama min salatil fajri. Beliau telah salam dari salat fajar. Wa qad alahu ka'abatun wa huwa yuqallibadahu. Dia telah dikenai alahu diacungi ya, kenai ka'abatun, keresahan, kesusahan. Wa huwa yuqallibu yadahu, dia membalikkan tangannya. Laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu telah melihat ya sahabat Nabi. Falam ara al-yauma syai'an yushbihum. Saya tidak melihat pada hari ini sesuatu yang menyerupai mereka. Saya melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad dulu ya, dan saya tidak melihat sekarang yang menyerupai mereka. Beda sahabat-sahabat Nabi dulu zaman Nabi dan tabi'in mungkin ya mungkin sebagian para sahabat. Laqad kanu yusbi'una sufran sya'san ghabran asfar, namanya sufrun ash'ash sya'san akhbar ghabrun ya jama a'ma umyun. Mereka di pagi hari orang-orang yang pucat, sufran ya orang kuning ya, orang yang pucat, sya'san yang sombang camping, hobron tuh gubar debu ya, kumuh sombang camping dan kumuh, Masya Allah. Baina awinihim amsalu bil ma'zi. Di antara hadapan mereka amsalu bil ma'zi. Apa ya perubahan-perubahan pengendara? Ma'zi alam. Qad batu lillahi sujadahu wa qiyaman. Marul ma'zi itu. Rumor yang ditakziahi ya kayak orang-orang mati kayak seperti itu. Takziah itu kan mati. Qad batu lillahi sujadahu wa qiyaman. Mereka bermalam hari, orang-orang yang bersujud dan orang yang berdiri untuk Allah. Yatluna kitaballahi, dan mereka membaca kitab Allah. Wa yurawi'una baina jibaihim wa aqdamihim. Mereka yang memutar-mutar wahai itu. Mereka berkeliling antara dahi-dahi mereka dan tangan-tangan mereka. Wa idza asbahu, dan juga mereka di pagi hari zakarullaha amadu kama tamidu syajaratu. Mereka pada zikir, mengingat Allah, zikiran, zikiran, wiridan. Madu kama tamidu syajaratu. Mereka sangat madu, memanjangkan sebagaimana memanjangnya pohon fi yaumir ri'i, di hari angin. Aduh, seperti apa lah. Wa hamalat ayunuhum bidumu'i, dan
mata-mata mereka mengucur dengan air mata, hatta tabulla thiyabahum, hingga membasahi pakaian-pakaian mereka. Mereka pada nangis membasahi bajunya. Masya Allah. Wallahi ka'anni biaqwamin batu ghafilin. Demi Allah, seolah saya sekarang biaqwamin batu ghafilin, dengan kaum-kaum, dengan orang yang bermalam, ghafilin, ala wongkang yang lalai. Saya ini bersama orang yang lalai, enggak seperti dulu para sahabat ya. Tsumma qama fama ru'ya ba'da dzalika dhahikan. Kemudian Nabi sahabat Sayyidina Ali ya, beliau berdiri. Kemudian beliau tidak kelihatan setelah itu dohikan, tidak kelihatan orang yang tertawa, nggak pernah tertawa Sayyidina Ali itu. Setelah itu hatta dorobahu Ibnu Muljamu. Nah, Ibnu Muljam sampai beliau itu dipukul Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Sayyidina Ali ya, kena fitnah. Masya Allah. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu idza sami'a ayatan minal Qur'ani yaskutu minal khaufi. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika beliau mendengar satu ayat dari Quran, dia jatuh dari rasa takut, makhsyian alaih, semaput. Fakana yu'ada ayaman. Dan Nabi Sayyidina Umar ditengok berhari-hari. Di kamar aja nggak bisa bangun. Wa qada yauman tibnatan mil ardi. Beliau mengambil satu hari batu bata dari tanah, ya bata atau apalah itu, bata. Faqala ya laitani kuntu hadhihi tibnata, katanya. Duh, cobalah saya jadi bata ini, nggak jadi manusia. Masya Allah. Ya laitani lam aku syai'am madhkura. Aduh ya Allah, cobalah saya jadi sesuatu yang lam aku syai'an madkur. Saya tidak jadi sesuatu yang diingat, yang disebut. Lam akun, anunya dibuang ya. Sesuatu yang disebut. Ya laitani lam talidni ummi. Aduh, coba saya tidak dilahirkan oleh ibu saya. Enggak ada artinya. Ya laitani kuntu nasiyan mansiya. Seperti Sayyidina Aisyah ya. Saya orang yang lupa dan dilupakan, tidak dikenal orang. Wa kana Ali bin Husain radhiyallahu anhu idza tawaddaa isfarra launuhu. Beliau jika berwudu menguning wajahnya, menguning ya. Wajahnya ya busem atau apa itu? Ya menguning. Fayaqulu lahu ahlu, kemudian keluarganya mengatakan padanya, ma hadzal ladzi ya'taduka 'indal wudu. Apa yang membiasakan kamu di kala wudu? Kok wajahnya berubah, ya kan? Menguning. Apa? Fayaqulu atadruna baina yaday ma uridu an akum. Apa kalian tahu apa di hadapan saya? Man uridu an akum. Kepada siapa saya berdiri? Oh, kepada Allah, takut sama Allah ya, Masya Allah. Luar biasa. Wa ruwiya anal Fudail radhiyallahu anhu ru'iya yauma Arafata wa nasu yad'una. Beliau dimimpi pada hari Arafah ya. Sedang orang-orang pada berdoa. Wa huwa yabki buka sakla al-mukhtaraqati. Dan dia menangis dengan nangisnya. Sakla itu orang yang ditinggal oleh anaknya. Kalau orang yatim kan ditinggal bapaknya, yatim. Kalau sakla kebalikannya, orang yang ditinggalkan anak. Kesepian. Apa al-mukhtaraqati, yang kebakar. Aduh, Allah alam lah. Tapi sakla itu artinya ibaratnya seperti yatim itu. Orang yang ketinggalan laki-laki perempuan sama. Yang ditinggal mati oleh anaknya. Hatta idza qadal syamsu taghrubu ya qabadu ala lihayatihi. Hingga jika dekat matahari itu dekat-dekat apa itu tenggelam, dia mengepal jenggotnya, sumarofaro sahu ila sama faqal. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Faqala wa sawatah. Wa sawatahu minka wa in ghafar tali thumma in qalaba ma'nas
wa sau'ata kesalahan-kesalahan saya minka darimu. Wa in ghafartali jika engkau mengampuni saya. Tsumma qalaba ma'anas, kemudian dia bertolak bersama orang-orang. Wa suila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anil khaifin. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini ya, ditanyai tentang orang-orang yang takut itu seperti apa sih? Ya. Faqala, beliau menjawab, qulubuhum minal khaufi kurhatun wa ayunuhum baqiyatun. Hati-hati mereka dari ketakutan itu kurhatun. Oh, kurhananah ya, Masya Allah. Wa ayunuhum baqiyatun. Mata-mata mereka itu orang menangis. Yaquluna kaifa nafrahu wal mautu wara'ana. Bagaimana kita gembira sedangkan kematian di belakang kita. Wal qabru amamana, kuburan di depan kita. Wal qiyamatu mau'iduna, sedangkan hari kiamat adalah hari perjanjian kita. Wa ala jahannama tariquna, di atas jahanam jalan kita. Baina yaday rabbina, dan di depan Tuhan kita. Mauqifuna, tempat menetap kita, tempat berdiri kita di mauqif. Wa kana, masyaallah, wa kana Ahmad bin Abdi Rabbih, ada Ahmad bin Abdi Rabbih, hamba Tuhannya. Idza jalasa mustawfizan ala qadamaihi, kalau dia duduk dengan mustawfizan ala qadamaihi, dengan jinjit di atas telapak kakinya, jinjit gimana gitu. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan padanya, aduh lau itma'nanta, buat tenang coba, jagung kumengkonon, sing anteng sing bener. Fayaqulu, dia menjawab, tilka jalsatul aminin. Kalau begitu sih duduknya orang-orang yang merasa aman. Wa ana ghairu aminin idza asaitullah azza wajal. Saya bukan orang yang merasa aman jika saya melanggar Allah azza wajal. Masyaallah, luar biasa. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang kelima ya. Oh, dikenal ini orang orang adil. Innama ja'alallahu ta'ala hadil ghaflata ya rahmatan fi qulubi ibadihi kaila yamutu min khasyatillah. Semata-mata Allah menjadikan kelalaian, jadikan rahmat di dalam hati-hati hamba-hambanya. Kaila yamutu min khasyatillah ta'ala, agar mereka tidak mati karena takut karena Allah. Ya kan korbannya udah banyak. Zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya. Nabi Sulaiman keluar dengan 4.000 orang, yang 3.000 mati. Aduh. Berapa? 40.000 orang ya. Yang 30.000 mati. Pada mati semuanya, banyak. Zaman Nabi juga banyak yang mati. Ya kalau orang-orang sekarang seperti itu, wah mungkin kan jumlah orang Islam tinggal sedikit ya. Makanya beliau berpendapat, bagus sih pendapatnya. Innama ja'alallahu ta'ala hadil ghaflata rahmatan fi qulubi ibadihi kaila yamutu min khasyatillah. Semata-mata Allah menjadikan kelalaian, jadikan rahmat bagi kita ya dalam hati-hati hambanya, biar mereka tidak mati. Kalau Allah memberikan kita rasa takut seperti rasa takutnya umatnya Nabi Sulaiman, pada mati kita ya. Sudah pada enggak ada kali santri-santri, udah mati semuanya. Aduh, ini rahmat katanya. Aduh, bagus mendapat. Waruya anna fata mil ansori dakhalatu khasyatun minan nar. Oh, diriwayatkan bahwa seorang pemuda dari sahabat Ansor, dia kemasukan rasa takut dari neraka. Takut sama neraka. Sampai fadakhala nabiyyu fa'tanaqahu. Kemudian Nabi masuk, kemudian Nabi merangkulnya, fa kharra maitan. Kemudian dia jungkel mati. Aduh. Sekarang masih ada enggak ya? Luar biasa. Khosyah mereka, takut mereka benar-benar minal arifin ya. Mana rasa takut kita ya. Masya Allah. Ya biar tahu aja lah. Kita ini. Seperti itu orang dulu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jahizu sahibakum fainal faraka fattata kabidahu. Hai itu diulesi Jawa sih. Diurusi teman kamu tuh mati. Fainal faraka fattata kabidahu.
Faroko bawa kesedihan itu atau ketakutan, faroko itu. Faroko ketakutan itu bisa menghancurkan hati apa kabiti hati ya. Menentukan hatinya. Aduh, sakit jantung mati gara-gara dengar neraka. Masya Allah. Fafham taghnam. Wallahu a'lamu bissawab. Ilail marja'u wal ma'ab. Hanya pada Allah tempat kembali ya. Al-babur rabi wa salasun fil fakri wa zuhudi. Ada bab kefakiran dan zuhud. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kalau orang yang fakir, orang butuh pada Allah, maksud fakir itu. Kalau ghani enggak butuh. I'lam anal faqira man ihtaja ila ma laysa yamliku. Ketahuilah bahwa orang fakir itu orang yang membutuhkan kepada apa yang dia tidak memiliki. Wa nasu kulluhum fuqara ila Allah Ta'ala. Dan orang-orang itu semuanya ya orang yang fakir pada Allah Ta'ala, butuh pada Allah Ta'ala. Li'annahum muhtajuna ilahi fi dawami wujudihim. Sesungguhnya mereka orang yang butuh kepada Allah di dalam sepanjang wujud mereka masih hidup. Wabtida wujudihim minhu. Dan permulaan wujudnya mereka dari Allah. Walaysa lahum dzalik. Dan tidak ada, mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak bagi mereka itu. Bal dzalika lillahi ta'ala. Tapi itu semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Fawwal ghaniyul mutlaqu. Dialah Allah al-ghani, yang maka yang secara mutlak. Wa nahnu al-ana nadhkuru faqiral mal. Kami sekarang menyebut tentang orang yang fakir harta. Wa huwa alla yakuna lahu malun yahtaju ilahi lima isyatihi. Orang fakir itu adalah orang yang dia tidak memiliki harta yang ia butuhkan untuk kehidupannya. Walil fakiri ahwalun. Orang fakir itu ada beberapa tingkah keadaan ya. Faminha ayakuna karihan liwujudil mali. Yang pertama ya. Ayakuna karihan liwujudil mali hariban minhu. Adanya itu orang yang tidak senang adanya harta, enggak senang sama sekali. Hariban minhu, orang yang kabur lari dari harta. Wa huwa az-zahid, orang zuhud. Wasanya ayakuna haitsu la yarabu minhu. Adanya dia sekiranya tidak kabur dari harta. Wala yarghabu fihi, tidak kabur dan tidak senang. Senang juga tidak, kabur juga tidak. Biasa-biasa aja. Walakin idza wajada la yakrahu. Tapi kalau dia menemukan ya, atau wujida boleh lah. Tapi idza wujida ada harta itu la yakrahu, dia tidak membencinya. Ya biasa-biasa aja. Wa huwa ar-radi, orang yang ridho, ar-radi. Beda zaid ar-radi. Zaid kan tidak senang ya. Wasal itu yang ketiga, ayakuna wujudul mali ahabba ilaihi min faqhi idza jauh afwan sofwan. Adanya apa? Adanya harta itu lebih disenangi daripada tidak adanya min faqdihi. Idza jauh, dia mendatangi dia, datang. Afwan sofwan. Apa maksudnya? Sofwannya toyiban, bersih, bagus. Afwannya bersih. Afwan sofwan. Afwannya maaf ya. Afwan sofwan. Bersih, bagus. Halalan toyiban. Bahasa gitu ya. Lakin la yanhadu litolab. Tapi dia tidak bangkit untuk mencari-cari. Enggak. Oh gitu. Itu ar-rabi ayakuna muridanil mali raghiban fihi. Dia itu orang yang mengharapkan harta dan senang harta itu. Lakinnahu taraka at-talaba lil azi. Tapi dia meninggalkan mencari, enggak mau mencari karena tidak mampu. Orang sudah enggak mau bisa apa-apa, udah toklok-toklok. Al-khamisu ayakuna ma faqadahu minal mali yatur ilahi. Adanya apa yang ia mafaqadahu minal mali, adanya apa yang dia tidak miliki, yang dia ditiadai harta, ya tarru ilahi, dia terpaksa kepada harta itu. Enggak ada tapi dia terpaksa. Kal jai al faqidi lil khubzi, seperti orang yang lapar, yang kehilangan roti, ketiadaan roti.
wal ari al faqidi lisaubi, atau orang yang telanjang itu kan, yang ketiadaan pakaian di nafsi aulia yalihi, untuk dirinya maupun keluarganya. Fa sahibu hadil hala, maka orang yang memiliki keadaan ini, in khola anir rohbati, kalau dia lepas kholaan ya, kholaan rohbati, dia lepas dari keinginan, wahwa minan nawadir, yang jarang itu, termasuk orang yang jarang. Wahwa zahid al hakiki, ini sih orang yang zuhud hakiki, benar-benar zuhud hakiki. Kalau di atas kan ya zahid umum ya, ini zahid hakiki, masya Allah. Wah, jadi mengambil harta itu ya secukupnya saja, secukup, jangan mati gitu bahasa ngomongnya, jangan mati, jangan telanjang, itu saja. Wa ala min hadil ahwali kulliha, dan yang paling tinggi dari tingkat-tingkat ini seluruhnya, ayakuna wujudul mali wa adamu indahu sawaun, adanya harta dan tidak adanya itu baginya itu sama saja. Ini derajat yang paling bagus, katanya paling tinggi. Enggak mencari, enggak penting, enggak apa. Adanya dengan tidak adanya tuh ya sama saja. Wujudul mali wa adamu indahu sawaun. Alladzi biadahu katsura. Qalla al malu alladzi biadihi katsura. Harta yang itunya, yang ada tangannya itu sedikit, mau katsura atau banyak. La yubali wala yamnau taliban. Dia tidak peduli, dia juga tidak menolak orang yang meminta. Wala takhturuk adatu nafsi bibalihi, dan juga tidak tersirat kebutuhan dirinya dengan hatinya, masya Allah. Kama nukila an Aisyata radhiyallahu anha ataha mi'atu alfi dirhamin. Beliau didatangi 100.000 dirham minal ato, dari pemberian. Fafarraqatha, membagi-bagikan. Walam yaqtur bibalia adatu ila syainil iftar. Dan tidak tersirat di dalam hatinya kebutuhan dia pada sesuatu untuk iftar, untuk berbuka puasa. Hatta qalat la qadimatuha, ini hadis ini sudah ada ya lewat. Hingga pembantunya itu berkata kepadanya, oleh Aisyah, lawis taroiti lana bidirhamin lahman kuna nuftiru alaika. Kalau engkau Aisyah membeli untuk kita dengan 1 dirham daging, kita bisa berbuka atau memakannya. Aduh, Sayyidah ngomong, qolat lau zakarti ini lafal tuh. Lamun kamu mengingatkan saya sih, saya ngerjakan di sisai. Habis itu uang dibagi-bagi. Aduh, masya Allah. Sekarang kita yang mana ya? Ya lihat, renung aja sendiri. Yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau yang paling tinggi ini. Ya, badalah biar sebagai memberi inspirasi pada kita ya. Di mana kedudukan kita? Aduh. Faslun fi fadilatil fakri, dalam keutamaan fakir. Wa qad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, beliau berkata pada sahabatnya, ayyun nasi khairun, mana manusia yang mana yang paling baik. Faqalu musirun minal mali, orang yang gampang hartanya, yuaddi haqqallahi ta'ala fi nafsi wa malihi, dia bisa melaksanakan hak Allah di dalam diri dan hartanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu hadza, ya benar, seenak-enaknya, baik-baiknya laki-laki itu, senang uangnya banyak, dinafkahkan lagi, bagus. Tapi ya walaysa bihi, bukan itu, gitu. Qalu faman ya Rasulullah khairun nasi, siapa itu sebaik-baik orang? Qala faqirun yu'ti juhdahu, orang fakir yang memberi. Fakir tapi enggak pelit, fakir tapi memberi. Memberi apa? Juhdahu, kesusahannya. Di sini ayu tasaddaqo bima amkanahu, artinya apa? Dia memberi seadanya. Yang dia buat uangnya cuma punya paling juga 100.000,
Yang 100.000 itu dikasihkan, yang 10.000 pada orang, ada yang 50.000 dikasihkan, ya kan? Tuh dia sisanya dimakan sendiri. Masa Allah, yang 50.000 dikasihkan. Kita ada uangnya miliaran, boro-boro ngasih 100.000. Aduh, ya itulah kita. Itu sebagian orang fakir tapi dermawan. Fakir kok dermawan. Yang didermakan apa ya? Jujuh tahu. Itu. Seadanya gitu. Ini kan bima amkanahu, apa yang mungkin sebisanya. Wa fil qabail masyhuri tadkhulu fuqara ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Masyaallah. Akan masuk orang fakir di umatku surga sebelum orang-orang kaya mereka dengan 500 tahun. Oh, Masya Allah. Jauh-jauh sekali aja. Waruwi anna Isa alaihissalam amarra bi rajulin naimin ala turabi wa taqtahu rasul wa tahta ra'sihi labinatun. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Isa melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di atas tanah. Dan di bawah kepalanya adalah binatun, ada batu bata, bantalan bata. Wa wajuhu wa li'yatuhu fiturabi wa muttazirun bi'ibaatin. Wajahnya dan jenggotnya di tanah dan dia bersarungan kemulan bi'ibaatnya iba'ah. Faqala ya Rabb, berkata Nabi Isa, abduka hadza fid dunya dha'iun, katanya. Hambamu ini di dunia dha'iun, orang yang hilang, orang yang sesat, yang lontang-lantung, doa yang hilang saja. Fa Allah taala ilaihi, kemudian Allah berwahyu kepadanya, ya Isa, amma alimta anni idza nazartu ila abdi biwajhi kulli. Apa kamu tidak tahu sesungguhnya saya jika saya melihat pada hambaku dengan wajahku semuanya, zawaitu anhu ad-dunya, anhu ad-dunya kullaha, akan saya berikan itu darinya dunia seluruhnya. Aduh. Wa qala alaihi salatu wasalam, hanya itu waliullah ya. Innali habibaini itsnaini, faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa? Nabi Muhammad berkata, sungguhnya saya memiliki dua kekasih, dua. Barang siapa ahabbahuma, barang siapa yang mencintai keduanya, faqad ahabbani, berarti dia telah mencintai saya. Wa man abghadahuma, barang siapa yang membenci keduanya, faqad abghadani, berarti dia membenci saya. Al faqru wal jihadu, kefakiran dan jihad di sini ya umum ya, kesusahan, bukan jihad perang. Fakir, jihad repot menghadapi kehidupan. Wa ruwiya anna Jibril alaihi salam nazala ala Rasulillah. Jibril turun ya, faqala ya Muhammadu inna Allah taala yuqri'uka as-salama. Sungguhnya Allah menyampaikan kepadamu salam. Wa yaqulu laka, dan berkata padamu, atuhibbu an aj'ala laka hadil jibala dhahaban. Apa kamu ingin untuk saya menjadikan bagimu gunung-gunung ini jadi emas? Wa takunu ma'aka haitsu ma kun, dan kamu dan dia ada bersamamu kemana saja kamu ada, di mana saja kamu berada, akan diikuti dengan harta itu. Fa atraqa Rasulullah SAW saatan, Rasulullah mendingkul sesaat ya. Tsumma qala ya Jibrilu inna dunya daru man la daralahu. Bahwa dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalahu, dan hartanya orang yang tidak ada harta baginya, bagi orang yang tidak punya harta. Wa yajma'uhuma man la aqlalahuma, dan yang mengumpulkan wa yajma'uhuma man la aqlalahu, dan orang yang mengumpulkan itu kan rumah dan harta itu man la aqlalahu, orang yang tidak punya akal. Jadi kita ini orang yang nggak punya akal ya. Aduh, akalnya nggak lurus, mentreng. Kenapa orang yang nggak punya akal? Aduh, gara-gara ngumpulkan duit baik, duitnya kumpul kayak apa namanya? Kayak peti gitu. Apa yang tempat ikan itu. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Kayak kembu. Ada orang tuh, kamu tuh jangan seperti kembu coba. Apa sih kembu tuh? Kang, tuh sampai aja kayak kembu sih. Apa sih kembu? Ada kembu kah? Kan naruh iwak.
Iwak bisa mancing, bisa metu. Ya. Iwak pengen mancing terus begitu metu. Ada kayak kembu. Pengennya uangnya masuk terus, nggak mau keluar kan nggak bisa keluar ikannya kembu. Aduh, ya, ya, sing bagus sih ya keluar masuk bagus ya. Wah, keluar masuk gue dewek baik. Dasar pelit. Aduh, naudzubillah lah. Faqala faqala Jibrilu ya Muhammadu sabbatakallahu bil qauli sabit. Mudah-mudahan Allah memantapkan engkau bil qauli sabit, ucapan yang sabit, la ilaha illallah ya. Husnul khotimah, amin. Aduh. Wa ruwiya an Isa alaihi salam marrafi siyahatihi. Beliau berlewat di dalam pengembaraannya, siahat pengembara turis ya. Birojulin naimin multafin fi ibatin, seorang laki-laki sedang tidur yang kemulan dengan ibaah. Faiqadhahu, maka belum Nabi bisa membangunkan. Faqala ya naimu, wong turu. Ya turu aja, molor biasa kan ngomongnya. Aduh, molor kayak koloran. Sila si molor bae. Tangi. Kum fadkurillah. Tangi zikiran tak apa, wiridan molor bah kayak kolon apa kola. Dia jawab, ma turidu minni, apa yang kau inginkan dariku wahai Isa. Ila sih ngomong molor ini qad taraktu dunya li ahliya, saya ini tidur demi meninggalkan dunia untuk yang senang dunia aja. Untuk warganya sana, saya nggak senang dunia. Ala turu baik. Bagus ini molornya. Molor ninggalkan dunia. Kalau kalian molor, kenapa ya? Aduh, udahlah, jawab sendiri aja. Fakola lahu, mana bisa ngomong lagi? Enam, wis turu, turu maling sok. Idan ya Habibi, kalau begitu, wis turu maling. Wah, kekasihku Habibi, kon turu maling. Ya sudah, bagusan turu daripada ngomongin orang. Jadi orang tidur lebih bagus kadang. Daripada melek ngerumpi ngomongin orang, riba, ngobrol macam-macam, mendingan tidur. Bagus mana? Tidur dengan ngerumpi, ngomongin orang lagi, ngomong gak macam-macam. Bagusan tidur. Udah molor aja terus. Ya kalau nggak tidur kemudian kerja bakti, no studying working, no sleeping, bagus working. Nggak sleeping, ngomongnya chatting, ngobrol aja. Mendingan molor, nggak dapat dosa. Aduh, naudzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itala'tu fil jannati faru'aitu aktsara ahliha fuqara." Saya melihat di sorga, kemudian saya melihat kebanyakan warganya itu orang fakir. Wa tala'tu fin nari faru'aitu aktsara ahliha al-aghniya. Dan saya melihat di neraka, maka saya melihat bahwa kebanyakan warganya itu orang kaya. Aduh. Nah, wa qala alaihi salatu wasallam ya ma'syarul fuqara, orang fakir, u'tullah ar-ridha min qulubikum. Berilah kalian keridhaan di dalam hati-hati kalian. Tadfaru bisawabi li faqrikum. Kalian akan memperoleh pahala dengan untuk kefakiran kalian. Wa illa, kalau tidak, ya dia tidak ridho, tidak ikhlas, tidak qanaat, tidak sabar, ya fala, maka tidak dapat apa-apa. Nauzubillah ya. Aduh, ini dunia kerek, melarat, ini surga beli apa-apa maling. Aduh, naudzubillah. Itu bintunya beli akhirat. Aduh, naudzubillah ya. Wa qallahu ta'ala ila Ismail alaihissalam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Ismail. Utlubni indal mungkasirati qulubuhum. Carilah saya ya. Kepada orang yang patah hati-hati mereka, yang hati-hati mereka patah. Apa? Qala wa manhum? Siapa mereka itu? Qala al-fuqara'u as-shadiqun. Orang-orang fuqara yang shadiq. Allahumma ja'ala minal fuqara'i as-shadiqin au minal aghniyai asyakirin. Iya. Kita jadi orang fakir, udah fakir enggak shadiq. Kayaknya kaya, mending kayaknya bisa sakir. Iya. Yang paling enak sih jadi itulah. Asyakir apa al-ghani asyakir, orang yang
yang kaya, yang bisa bersyukur. Kita udah lewat ya bab syukur itu. Syukur dengan hati, dengan ucapan dan dengan amal. Faidan lil fuqara'i fadilatun qad nataqat bi'al akhbar wal asaru. Kalau begitu, bagi orang fakir itu ada keutamaan yang telah dikatakan oleh hadis-hadis dan asar. Wala basa bil iktisabi minal mali. Enggak apa-apa. Berusaha kasab dari harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Didoakan oleh Nabi. Ya Allah, jadikanlah kekuatan atau makan pokok Nabi Muhammad itu, keluarga Nabi Muhammad kafafan yang cukup, nggak berlebihan. Itu wa bandal kafafi mazada alaihi fa huwa mungkosatun. Ya, setelah kafaf secukupnya, apa yang melebihi yaitu mungkisotun ya, yang bisa mengurangi. Mungkin sunat mengurangi yang keberkahan yang ya ning ning pahala ya. Wa imsakuhu yujibu nuqsana darajati, dan menyimpan uang ning bank zaman sekarang enggak ada. Yujibu nuqsana darajati itu bisa menimbulkan kekurangan derajat. Kita pengennya kan disimpan di bank ya. Aduh, kama nataqat bil akhbar, sebagaimana dikatakan oleh hadis-hadis. Faslun wallahu a'lamu bisawab.